Joey, ceritakan tentang cerita Goldilocks. Aku mau bermain jadi Goldilocks kali ini. Oke, pasti akan lucu. Goldilocks berjalan-jalan di hutan melihat rumah. Ku ingin masuk ke dalam dan diam seperti tikus. Oh, 3 beruang. Goldilocks membuka pintu, masuk ke dalam dan melihat meja berisi makanan. Nyam, bubur, tuada. Oh, Yang pertama terlalu dingin. Yang kedua terlalu panas. Yang ketiga rasanya pas dan dihabiskan semua. nyam nyam. Goldilocks melihat 3 kursi di ruang keluarga. Oh, aku akan mencobanya sambil bernyanyi kecil. La 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 la. Kursi pertama terlalu besar. Oh, terlalu besar. Kursi kedua terlalu kecil. Terlalu kecil. Kursi ketiga paling pas. Ini yang paling pas. Upsi Daisy. Oh tidak. Waktu Goldilocks duduk, kursinya langsung rusak. Oh, apa yang kulakukan? Rasanya aku kelelahan. Sebaiknya aku tidur dulu. Goldilocks naik tangga ke kamar tidur dengan 3 kasur. Wow, lihatlah itu. Kurasa aku mau istirahat dulu. Kamu tidak keberatan kan? Kasur pertama terlalu keras. Au. Kasur kedua terlalu empuk. Oh, tidak. Kasur ketiga paling pas. Ini yang paling pas. Waktu Goldilocks tertidur, 3 beruang pulang ke rumah. Pintu depan terbuka. Oh, tidak. Sepertinya kita tidak sendiri. Oh, tidak. Seseorang makan buburku. Seseorang makan buburku juga. Dan seseorang menghabiskan buburku. Itu padahal punyaku. Oh, sayang. Seseorang duduk di kursiku. Seseorang duduk di sini juga. Coba tebak kursiku. Rusak berantakan. Padahal itu dari bambu yang bagus. Kurasa ibu mendengar suara dari atas. Seseorang pernah tidur di kasurku. Seseorang juga tidur di kasurku. Seseorang juga, lihat, itu dia. Siapa kamu? Dadah, terima kasih untuk semua. Goldilocks lari ke hutan, meninggalkan rumah beruang. Beruang tak percaya apa yang dilihatnya. Beruang tak percaya apa yang dilihatnya. Dan sekarang ceritanya selesai. Apakah itu sungguh terjadi? Tidak, itu hanya cerita. Funny. Pada suatu hari. Jangan tunggu. Oh, oke. Kamu mau menceritakannya? Tidak, aku cuma ingin mengucapkan bagian itu. Pada suatu hari, 3 beruang pergi bermain. Ku akan membangun rumah dari jerami, kata satu beruang, dan begitulah ia membangun rumah lalu tertidur. Tapi serigala jahat membangunkannya. Oh, tidak. Aku serigala, kulihat kamu. Buka pintunya, beruang kecil. Dia mengetuk pintu. Biarkan
Biarkan aku masuk. Tidak, 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 kau tak bisa masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia lakukan, dia tertawa dengan tertawa yang paling jahat. Seharusnya aku membangun rumah menggunakan ranting daripada jerami. Pergi bermain dua beruang, Rumahku akan terbuat dari ranting itu. kata beruang kedua, dan begitulah Dia bangun rumah lalu tertidur. Tapi sekali lagi serigala jahat itu membangunkannya. Aku serigala, kulihat kamu. Buka pintunya, beruang kecil. Dia mengetuk pintu. Biarkan aku masuk. Tidak, 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 kau tak bisa masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia lakukan, dia tertawa dengan tertawa yang paling jahat. Aku rasa kita harus membangun rumah dengan sesuatu yang serigala tidak bisa meniupnya. Satu beruang dan dia berpikir cepat. Aku akan membangun rumah dari batu bata. Kata beruang ketiga, dan begitulah dia membangun rumah lalu tertidur. Dan bisakah kalian percaya serigala jahat itu membangunkannya lagi? Aku serigala, kulihat kamu. Buka pintunya, beruang kecil. Dia mengetuk pintu. Biarkan aku masuk. Tidak, 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 kau tak bisa masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia coba, dan dia coba lagi. Bangun sendiri rumahmu. Jadi, bisakah dia meniup rumah itu? Tidak, dia tidak bisa. Batanya terlalu kuat. Jadi, apa yang terjadi pada serigala jahat? Dia tidak pernah terlihat lagi. Serigala pasti suka itu. Ayah. Waktunya untuk membaca cerita anak-anak. Bagaimana kalau gadis kecil berkerudung merah? Ya, aku akan jadi gadis kecil berkerudung merah. Aku akan jadi serigala jahat. Sepertinya Wuki tidak suka ide itu. Ayo kita mulai ceritanya ya. Ya. Ada seorang gadis berbaju merah yang mau ke rumah neneknya. Nenek sakit di tempat tidur. Ku akan pergi menjenguknya. Ingat, jangan berbicara pada orang asing ya. Baik, Ibu, aku janji. Ibu membawakan makanan, keju lezat kesukaan nenek. Lalu di hutan si gadis bertemu serigala. Halo gadis manis, kau mau kemana? Kamu orang asing kan? Aku seharusnya tidak boleh berbicara. Tapi aku mau ke rumah nenek, bawa keju dan roti lezat. Si gadis merah lalu pergi, tapi serigala jahat tahu jalan pintas. Aku lebih pintar daripada serigala yang lain. Serigala sampai di rumah nenek. Aku akan menyembunyikanmu. Dia sembunyikan nenek di dalam lemari, lalu berbaring di tempat tidurnya. Tolong aku. Nenek menangis. Masuk nak. Nenek, kenapa? Dan dia masuk. Ku ingin tahu bagaimana kabarmu. Aku baik. Tapi suaranya aneh. Nenek, sejak kapan nenek punya jenggot? Nenek punya jenggot?
pergi, pergi, pergi. Kamu serigala jahat. Sebaiknya kamu berhenti mengganggu atau kamu tidak punya teman. Pemburu melepaskan nenek, si kecil sangat gembira. Aku bicara pada orang asing. Si kecil, Aku belajar dari kesalahanku. kata dia. Dia belajar dari kesalahannya. Wow, serigala besar itu pasti juga belajar sesuatu ya. Ya, pasti dia dikirim jauh dan tak pernah kembali. Itu yang akan terjadi pada pengganggu orang. Betul. Jadi apa pelajaran dari cerita ini anak-anak? Jangan biarkan serigala tahu kalau kita punya keju dan... Aku rasa ini giliranku bercerita. Oh, bolehkah kami ikut? Tentu, aku butuh 3 pemeran kambing. Aki, Luka, kamu mau ikut? Yeay. Ayo ceritakan tentang 3 kambing Billy. 3 kambing Billy pergi ke bukit untuk makan rumput segar. Mereka makan sepanjang hari sampai rumputnya habis semua. Lihat itu. Wow, rumput segar. Di seberang sungai 3 kambing Billy melihat banyak rumput segar. Lewat jembatan kau akan sampai, tapi awal ada raksasa. Oh, tidak. 3 kambing Billy sangat takut pada raksasa, tapi mereka juga sangat lapar. Kambing yang paling kecil tidak bisa menahan diri. Dia pergi. Ku mungkin takut, tapi ku lapar. Lihat banyak rumput baru. Ku akan menyeberang jembatan. Dia mungkin kecil, tapi dia mencobanya. Saat si kambing kecil berjalan di atas jembatan, raksasa menghadang. Dan dia bilang, Siapa kamu berjalan di atas jembatanku? Kau tak akan bisa melewatiku karena aku akan memakanmu. Aku raksasa bermata kuning dengan gigi tajam dan cakar panjang. Akan kumakan siapapun yang lewat jembatan. aku hanyalah bayi kambing yang kurus dan kecil. Pasti tak enak kalau kau makanku, tapi kakakku akan lewat sebentar lagi. Dia badannya lebih besar. Wah, baiklah, kau boleh lewat kambing kecil. Kambing kedua mulai berjalan untuk lewat di jembatan, tapi raksasa datang menghadang. Ini dia makanan lezat. Aku raksasa bermata kuning dengan gigi tajam dan cakar panjang. Akan kumakan siapapun yang lewat jembatan. Siapa itu yang lewat jembatanku? Aku raksasa. Aku akan makan rumput yang ada di seberang jembatan, Kau tak boleh lewat. kata raksasa. Ku akan memakanmu. Lihat aku, badanku kurus, tak ada lemak sama sekali. Tapi kakakku akan lewat sebentar lagi, dia lebih gendut. Oh, baiklah, kau boleh pergi. Aku akan menunggu kakakmu. Jadi si raksasa mengizinkan kambing kedua pergi. Dia menunggu kambing yang paling besar dan lezat untuk lewat. Ini tidak baik. Di seberang sana kambing paling besar siap menyeberang jembatan. Siapa itu lewat jembatanku? Aku pilih si kambing yang paling besar. Kau Aku monster. bukan monster. Aku raksasa bermata kuning dengan gigi tajam dan cakar panjang. Akan kumakan siapapun yang lewat jembatan. Mana tepuk tangannya? Aku sangat lapar. Ku mau makan rumput di sana dengan 2 saudaraku. Berani-beraninya kau melewati jalanku. Tandukku akan melawan musuh. Dengan begitu, Billy si kambing besar menyerang raksasa itu. Raksasanya sampai jatuh dari jembatan dan mereka tidak pernah melihatnya lagi. Aku berkumpul dengan saudaraku, makan rumput sampai gendut. Aku mengelabui raksasa itu dengan sebuah rencana.